Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qaulahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ayat. Baik, Umi, Kang Bustamin Arifin, Kang Trisno, Kang Riza, Teh Ica, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya masih bisa mengisi di forum Telegram Lentera Ilmu ini. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, diberi kuota ya untuk bisa join di Telegram live ini. Salawat salam, tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW, kepada tabi'in dan kepada pengikutnya di akhir zaman kelak. Baik, untuk sesi sekarang kita psikofi break-nya tentang tipe karakteristik menurut golongan darah. Sebelumnya aku mau nanya di sini, ada yang udah pernah tahu golongan darahnya apa belum? Umi, tahu Kang. golongan darah. Kang Trisno apa Kang? Golongan darah? A. Saya O. Oh, Umi O, sama kayak aku. Oh, Kang Trisno A. Kang Arifin? Kang Arifin, apa Kang? O golongan darah positif. Kang? O positif. Oh, positif. Sama juga kita. Kang Rizal, udah tahu belum golongan darah? B apa ya? Lupa. B. Lupa. B-nya resusnya lupa. Tapi B gitu. Oh, Positif B. negatifnya Resus, lupa. Resus mah insya Allah positif karena yang negatif tuh biasanya ini ada darah bule biasanya mah. Oh, Bule kalau siap. Arab ta eta min biasanya. Bule emang teu Arab min. Yang negatif. Teica apa? Teica? Saya B. Oh, B positif juga kayaknya. Oke. Baik, kita akan memulai games. Kita games dulu aja ya. Yang ringan terus nanti yang seriusnya terakhir. Kang boleh share screen, Kang? Di aku bisa share screen cuma jadi lemot kalau pasang PowerPoint teh. Si laptopnya. Ini silakan ini teorinya apa? Masih dari teorinya orang Jepang ya. Silakan di slide Kang. Karena O, B udah ada, A ada, AB aja yang nggak ada. Emang paling susah AB tuh. Boleh di slide Kang, langsung. Next. Kita langsung lihat golongan darah apa yang aku masukin ke PowerPoint. Mati lampu Kang, wait, waduh. Aku udah ke Kang Rizal juga itu ya, apa? Lagi di jalan ya. Jadi aku ini games tentang golongan darah ini karena nanti kita sambung ke ini apa namanya? Bentar, aku share screen coba lama mual ya. Kang Trisno udah share screen tapi keluar. Udah. Oh. Iya tadi udah bisa share screen keluar lagi mati lampu kata Imi di chat mah. Oh, betul. Siap. Kan itu ya. Kang Rizal. Mati lampu tuh itu ya apa? Bagian dari force major. Force major. Oke. Kelihatan nggak? Sebentar Kang, lagi dicoba. Aku juga lagi nyoba sih ini, cuman itu bisa ya.
Share screen. Udah kita gamesnya belakangan aja. Bisa kan? Oke, yes, thank you Kang Trisno. Next Kang. Baik Akang Teteh, Ibu Bapak. Terima kasih sudah bergabung di si Coffee Break edisi 10 April 2023. Nah tadi bagi yang golongan darahnya A bisa dilihat ya ini. Ini sekali lagi bukan cocok logi. Itu golongan darah A itu katanya identik dengan sifat yang terorganisir, kritis, bertanggung jawab, konsisten dengan apa yang sudah direncanakan, tenang dalam menghadapi masalah, berusaha adil dalam situasi apapun. Sayangnya ada sifat yang membuat orang dengan golongan darah ini cenderung tidak disukai, yaitu sifat keras kepala dan perfeksionis. Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan, beberapa orang dengan golongan darah A ini memilih untuk mengurusnya sendiri. Mereka juga jarang merasa cocok dengan orang lain dan hanya menceritakan situasinya kepada orang yang dipercaya saja. Gitu katanya golongan darah A. Sepakat tidak yang golongan darah A? Ada yang golongan darah A? Jadi golongan darah A ini di Indonesia termasuk yang umum dimiliki selain golongan darah O. Ya, O, A itu termasuk mayoritas di Indonesia ini. Itu golongan darah A. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jangan dulu ada yang tanya, nanti aja terakhir. Oke, next Kang. Kita ke golongan darah apa nih? Golongan darah B. Tadi ada yang B, Kang Arifin ya. Kang, ini kata teori golongan darah gitu, Kang. Orang yang golongan darah B memiliki semangat yang tinggi. Aktif, kreatif, selalu ingin tahu. Mereka ingin tahu banyak hal karena rasa penasarannya yang tinggi. Jika mereka sudah tertarik dengan suatu hal, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Sayangnya karakternya yang santai cenderung dianggap kurang kooperatif karena lebih suka mengikuti aturan dan ide mereka sendiri. Beberapa orang dengan golongan darah B ini juga cenderung individualis dan lebih mementingkan logika daripada perasaannya. Boleh setuju, boleh tidak. Ya nggak semuanya akurat ya, ada yang kombinasi dari semuanya, dari sifat-sifat yang ada di sini gitu. Itu untuk golongan darah B. Silahkan lanjut lagi. Golongan darah AB. Nah ini golongan darah paling jarang di Indonesia karena yang memiliki darah AB itu biasanya dari ras Kaukasoid, kayak orang Jepang gitu, orang Mongol. Biasanya di AB. Dibandingkan golongan darah lainnya, orang dengan golongan darah AB paling sulit diprediksi atau dikenal misterius. Walaupun kepribadian suka berubah, orang dengan golongan darah AB ini dikenal memiliki banyak teman. Mereka memiliki karakter yang kritis, rasional, bertanggung jawab, suka menolong, dan mudah beradaptasi. Sayangnya, mereka cenderung tidak tegas, mudah lupa, dan sensitif. Mereka memiliki perasaan yang lembut karena rasa empatinya yang tinggi terhadap orang lain. Bahkan mereka tidak keberatan membantu orang lain selama mereka mampu. AB. Next, Kang. Terakhir, golongan darah O. Golongan darah O identik dengan sikapnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau easygoing. Mereka cenderung baik hati, pemurah, energik, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain sehingga mudah disukai oleh banyak orang. Sayangnya orang dengan golongan darah O ini mudah terpengaruh oleh orang lain, kurang fokus, keras kepala, dan lebih suka menjadi pengikut dibanding pemimpin. Itu katanya. Itu kata teori psikologi, teori golongan darah. Udah habis sih tentang games golongan darahnya. Itu bisa di resapi di masing-masing Bapak Ibu akan teteh semuanya. Selanjutnya saya mau share tentang donor darah sendiri. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah donor darah belum? Ayo. Jadi ini
terkait dengan komunitas yang sedang saya rintis juga. Sebenarnya udah lama dirintisnya, cuman sekarang tuh udah mulai diseriusin untuk bisa menambah titik baru donor darah gitu, biar nggak di titik yang itu aja. Jadi donor darah itu baik untuk kesehatan. Satu, kenapa? Karena ketika berdonor darah, sel darah merah kita itu digantikan dengan yang baru sehabis berdonor. Selain itu, dengan berdonor darah kita bisa mengetahui beberapa pengukuran kesehatan kita. Karena sebelum berdonor darah, kita akan dicek tensi dulu. Cek tensi. Yang normal itu 140, atasnya bawahnya bisa 90, 80. Jadi maksimal 140. Di atas itu berarti dia darah tinggi dan berarti dia nggak boleh donor darah. Gitu. Karena orang yang darah tinggi itu dianggap kurang tidur biasanya, atau minum obat gitu, atau terlalu ini juga berdegup kencang si jantungnya gitu. Biasanya itu yang tensinya tinggi. Selain itu, donor darah sendiri bermanfaat bagi sesama ya, karena banyak sekali pasien yang disembuhkannya harus dengan transfusi darah, seperti satu penyakit talasemia. Kemudian talasemia itu kelainan darah ya, jadi itu salah satu kelainan darah yang mana si penderitanya itu harus selalu mendapatkan transfusi darah. Ada yang bisa sampai seminggu itu bisa 2 kali gitu, karena si darahnya, karena kelainan itu tidak bisa memproduksi sel darah merah, talasemia gitu. Kemudian itu tadi untuk penyakit talasemia. Kemudian untuk yang persalinan, kemudian yang persalinan terus membutuhkan darah banyak gitu, karena ketika persalinan pendarahan yang hebat gitu. Itu kemudian ada juga penyakit demam berdarah, itu harus transfusi juga, seperti itu. Demam berdarah pokoknya, dan penyakit lainnya. Di Indonesia menurut survei itu masih kekurangan 1 juta labu darah di Indonesia ya, secara overall. Kebutuhannya itu menurut WHO itu 2% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Taruhlah di kita ada 270 jiwa. Jadi harusnya tuh sekitar 5,5 juta labu darah per tahunnya harusnya stok darah tuh. Cuman karena masih kurang, di kita tuh masih di angka 4 sampai 4,5 juta labu per labunya seluruh Indonesia gitu. Jadi masih belum bisa memenuhi kebutuhan stok darah nasional gitu. Makanya apalagi di bulan Ramadan ini, karena berpuasa, orang tuh jadi belum mau berdonor di waktu biasa berdonor waktu normal, biasanya jam pagi sampai sore ya, karena harus puasa dulu. Biasanya orang kalau ngajakeun ke PMI mah biasanya habis buka gitu. PMI sendiri di Kota Bandung ya buka 24 jam, karena yaitu untuk menampung warga yang mau berdonor darah setelah sahur atau setelah buka puasa gitu. Saya sendiri sudah berdonor sejak tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang udah 62 kali berdonor darah gitu. Berdonor darah sejak tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah ini buktinya nggak ada terjadi apa-apa, alhamdulillah gitu kan, masih sehat tuh kan.
tidak ada kurang satu hal apapun gitu. Terus apa lagi ya? Yang kerasa bagi saya sih ada momen ketika 2014 ayah saya sempat sakit, beliau diabetes, perlu transfusi darah waktu itu di malam takbiran. Coba di malam takbiran, mana ada orang yang lagi malam takbiran ngajak ke donor darah kan. Dan itu ajaibnya alhamdulillah rumah sakitnya tuh lagi ada stok darah yang sama dengan golongan darah ayah saya gitu. Jadi itu jadi salah satu pengalaman saya supaya ketika kita membutuhkan darah, Allah mah punya selalu ada jalan gitu untuk menolong hambanya gitu. Itu sih. Itu tentang donor darah. Untuk donor darah sendiri gratis ya, syaratnya tadi membawa KTP, terus di screening awal dulu, cek tensi, kalau tensinya lolos dicek HB. Nah, untuk cek tensi itu yang penting istirahat cukup, sarapan dulu juga biar tensinya bagus. Kalau bisa olahraga dulu boleh baru donor, kalau donor kemudian olahraga itu nggak boleh gitu. Olahraga yang berat ya kayak lari gitu, futsal, yang memacu adrenalin tuh nggak boleh gitu. Untuk selanjutnya cek HB itu nanti bagi yang belum pernah berdonor darah tuh diambil darahnya pakai jarum gitu, gitu sedikit, nanti dicek kadar HB-nya. Kadar HB itu kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin yang diperkenankan untuk donor itu 12,5 sampai 17,5. Nah, biasanya yang gagal itu ibu-ibu di sini. Ibu-ibu tuh capek kali ya, kemudian aktivitasnya biasanya multitasking, yang itu mempengaruhi juga ke kondisi badan, kemudian ke kondisi darahnya. Biasanya ibu-ibu tuh sering gagal di HB ini gitu. Makanya untuk persiapan yang baik itu sebelum berdonor darah itu konsumsi makanan yang mengandung zat besi banyak kayak daging merah atau sayuran hijau itu bagus untuk persiapan sebelum berdonor darah supaya nggak ditolak gitu, supaya bisa berdonor darah gitu. Itu HB, kemudian kalau lolos langsung deh diambil darahnya itu sekitar 250 sampai 350 cc per orangnya gitu. Kalau berat badannya kayak saya di atas 80 tuh diambil biasanya 350 cc gitu. Kalau yang berat badan di bawah itu biasanya cuma 250 cc gitu. Itu sih sharing tentang donor darahnya. Abis diambil biasanya dapat snack. Oh ya, kalau dari PMI dapat snacknya itu biasanya kalau lagi pagi sampai siang biasanya ada ini bubur lemu, kemudian biskuit Mari, ada telur bulat juga yang direbus, terus segelas susu murni gitu. Kalau di kegiatannya di mobil unit biasanya panitia setempat kalau lagi bager ada konsumsi tambahan. Kalau enggak snack dari PM itu ada multivitamin, kemudian biskuit sama susu murni kemasan biasanya gitu. Itu sih paling dari saya. Ada yang pernah punya pengalaman terkait donor darah atau pernah screening tapi gagal? Boleh share di sini. Silahkan. Kang Trisno, Kang Rizal, Teh Ica, Teh Farah, Kang Arifin ada? Ada nggak nih? Halo? Aman Kang, aman. Aman. Udah pernah belum donor? Siapa tadi ngomong aman? Kang Rizal ya? Kang Trisno? Rutin donor Kang.
Bagus Arifin. kami. Kalau saya mah belum pernah. Ayo tuh donor tuh. Oh ya sorry, ada satu yang tadi lupa syarat donor darah. Berat badan, lupa berat badan. Berat badan itu minimal 47 kilogram. Berat badan minimal. Gitu. Iya sorry itu penting. Berat badan minimal 47 kilogram. Nah itu baru bisa di tahapan selanjutnya. Gitu tentang donor darah. Di isu donor darah ini ketika bulan Ramadan ini stok PMI itu terbantu dengan ini teman stok PMI itu terbantu oleh ini juga diantaranya kalangan dari gereja. Mereka itu rutin mengadakan donor darah 3 bulan sekali di gerejanya mereka masing-masing setiap weekend tuh gitu si pemudanya tuh bikin donor darah di gereja mereka masing-masing gitu. Nah itu salah satu siarnya mereka juga di bidang kesehatan itu donor darah tuh. Yaitu yang aku pingin menyaingi gereja gitu. Jadi masjid tuh bikin donor darah juga gitu. Makanya aku di komplek tuh kerjasama sama masjid gitu untuk ngadain donor darah ini gitu. Jadi sebagai siar orang-orang masjid juga. Karena ketika dari kalangan gereja yang ngadain tuh ada satu hal yang tidak bisa dikontrol sama PMI itu adalah ini konsumsi yang dimakan pendonor. Jadi kan kalau orang-orang dari gereja tuh pada makannya kita nggak tahu ya, bisa makan daging babi, daging anjing gitu. Nah itu tidak apa-apa oleh PMI itu kalau konsumsinya makanan-makanan seperti itu gitu. Padahal kan walaupun nanti setelah berdonor di filter lagi sama di lab, tapi tetap aja darah yang mereka dapatkan itu kalau dari gereja itu ya rawan dari itu gitu. Si pendonornya sebelumnya mengonsumsi makanan yang menurut kita tidak halal. Gitu. Itu sih dari saya tentang donor darah. Ada yang ingin ditanyakan tentang donor darah? Boleh tanya, Kang? Ya, Kang Arifin, boleh. Kalau donor darah, manfaatnya apa dengan kan ada fustu itu yang mengeluarkan darah juga, yang pengobatan fustu itu kan, sama bekam, Bang. Bekam, ya. Bekam sama fustu kan ada. Kalau fustu kan ada itu yang ngeluarin darah juga. Iya betul. Nah, kira-kira apa beda itu manfaatnya, Kang? Kebetulan aku sendiri belum pernah bekam, jadi saya belum bisa membandingkannya. Cuman yang jelas kalau itu kan dibuang tuh, kalau si fustu sama bekam tuh darah kita dibuang. Kalau ini darah kita tuh diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu lewat serangkaian proses di lab. Hasilnya kemudian diproses gitu, difiltrasi, kemudian disalurkan kepada orang lain. Kemudian ini Kang Arifin, ketika kita berdonor darah, kan melewati proses lab. Nah, untuk di PMI Kota Bandung sendiri, karena saya dari Bandung ya, si labnya itu ada standar kalau ada 4 virus penyakit penyakitnya tuh diabetes, kemudian HIV, hepatitis, sama satu lagi TBC itu bisa terdeteksi. Jadi kalau udah donor darah ada 4 ini terdeteksi, kita tuh akan ada warning gitu sama PMI-nya kalau di kemudian hari mau donor, ada warning di 4 penyakit ini gitu kan. Jadi kalau
kalau si darah kita nggak kepake gitu, setelah dicek lab itu ada warning di 4 penyakit ini nih, TBC, HIV, hepatitis, tadi satu lagi diabetes ya gitu. Jadi kalau kita berdonor darah, secara tidak langsung kita tuh screening 4 penyakit itu, gitu. Gitu Kang Arifin. Jadi manfaatnya siap Kang Arifin. Ayo berdonor darah. Itu Kang. Rutin Kang, insya Allah rutin. Saya di Medan Kang. Mantap. Jadi Kang 100 kali bisa ketemu presiden Kang. 100 kali. Kalau di Medan kayaknya 50 juga udah bisa ketemu wali kota ya atau gubernur ya. Boleh itu sharing dong ke saya di Medan gimana kondisi PMI-nya? Kalau saya justru lebih sering ini donor ke yang butuh gitu kan, sering di grup gitu, walaupun lewat PMI jadi banyak yang butuh langsung gitu. Kalau kadang di grup-grup gitu kan banyak lagi butuh nih donor gitu kan. Nah, jadi mungkin datanya di PMI nggak gitu banyak saya. Iya. Tapi selalu rutin, minimal 3 bulan sekali. Siap, mantap. Semoga istiqomah Kang, mantap. Allah. Jadi ya betul di grup tuh sering ada share kebutuhan darah memang karena stoknya lagi kurang biasanya itu, makanya ada share itu. Karena tidak semua rumah sakit satu punya bank darah, kemudian dua si rumah sakit itu walaupun punya bank darah belum tentu ada stoknya di dalamnya gitu karena ini aku tadi belum bilang kalau isu pemerataan di Indonesia, pemerataan perolehan labu darah tuh masih belum merata gitu di setiap daerahnya. Pun di PMI Kota Bandung tuh masih si stoknya kalau lagi ada tuh dia untuk sendiri dulu nih, untuk Kota Bandung dulu. Nah, kalau dia berkelebihan tuh biasanya mereka mendistribusikan ke PMI yang ada di daerah-daerah kota kabupaten sekitar kayak Cianjur, Purwakarta, kemudian Cimahi, Subang, Bekasi juga ada gitu yang minta stok darah dari PMI Kota Bandung. Gitu. Itu aja sih dari saya 16.40. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Isu pemerataan labu darah masih ya jadi yang lagi diiniin sama PMI pusat sekarang. Kang izin bertanya. Boleh. Siapa tuh tadi? Teica? Teh Farah. Oh, Teh Farah. Silakan Teh. Kang izin bertanya kan tadi untuk donor kan ada berat badannya minimal 47. Kalau misalkan di bawahnya itu boleh nggak sih Kang? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan di bawah itu tetap kita maksain donor, bakal apa gitu? Nggak, jadi kan ini Teh Farah screening awal tuh kan cek tensi sama dokter. Nah biasanya sama dokter tuh dicek, di dokter juga ada berat timbangan, ada timbangan. Nah sama timbangan nanti si calon pendonor tuh timbang badan dulu, set. Kalau dilihat kurang dari 47, langsung sama dokter nggak boleh donor dulu ya gitu, naikin dulu berat badannya ya gitu. Jadi langsung gugur di situ gitu, langsung gugur di screening sama dokter itu gitu ceritanya. Itu Teh, kejawab nggak? Kejawab lah ya. Berarti nggak bisa maksain donor ya Kang kalau di bawah? Nggak bisa. Jadi sama dokter langsung dieliminasi gitu karena khawatirnya kenapa gitu setelah berdonor itu. Karena hasil udah SOP-nya PMI lah gitu, berat badan harus 47 gitu, di atas 47 gitu. Nah itu aku pernah nanya ke petugas tuh, yaitu khawatir yang bersangkutan takutnya kenapa pas setelah donornya gitu. Kenapa tuh biasanya ada pingsan atau kolaps sementara gitu, burem gitu, kayak gitu sih Teh. Jadi
khawatir lebih banyak mudorotnya buat pendonor daripada manfaatnya gitu. Kalau yang nggak sesuai dengan standar pendonor gitu. Gitu Teh Farah. Oke. 1641. Ada lagi yang pertanyakan? Kalau enggak, aku mengajak Kang Teteh, Bapak Ibu semua di sini yang belum berdonor darah untuk berdonor darah ya. Setidaknya ada keberanian untuk ke PMI untuk daftar. Karena PMI di Indonesia umumnya kalau bulan Ramadan ini kekurangan stok karena si kebutuhan itu sama biasanya, tapi stok darah menipis karena jumlah pendonor tuh berkurang selama bulan puasa gitu. Terus ya itu sih, itu aja sih dari saya. Terakhirnya semangat berdonor darah, semangat berderma, karena aku tuh visi kedepannya tuh pengen mengajak orang Islam yang belum bisa beramal lewat harta, lewat ilmu, mereka bisa beramal lewat darah mereka, karena darah itu ada di dalam tubuh mereka gitu. Nah, itu sih. Jadi nggak hanya bisa berderma ilmu sama harta gitu, bisa juga dengan darah gitu. Itu sih. Itu dari saya. Saya kira cukup. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Udah 16.45 juga. Barangkali mau ngabuburit untuk memburu tajil, mau melanjutkan tadarusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya di Coffee Break edisi 10 April 2023. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Akang Teteh Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, di mana ya Kang Rizal? Kang di mana Kang? Mana Kang? Lagi di mana? Di Alatif Kang. Lagi mau ketemu DKM. Iya. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Oke Kang. Ya, insyaallah syukran jazakallah khair kepada Kang Aziz. Halo Kang. Jangan lupa teman-teman jam 5 pas sebentar lagi kita bahas Sirah Nabawiyah ya. Oke, itu saja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.